Halo rekan-rekan film investor. Hampir kebanyakan orang yang hidup di kota besar di Indonesia pasti sudah pernah mendengar atau masuk atau bahkan sering membeli sesuatu di Ace Hardware. Hampir di semua kota besar di Indonesia pasti ada Ace Hardware. Nah, kebetulan perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ACE, ACES. Pada kurun waktu hanya 4 bulan saja pada tahun ini, di bulan Mei yang lalu ya, sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, saham ACE sempat naik dari sekitar 440-an menuju ke titik tertingginya pada periode tersebut di level Rp875 per lembar saham. Lalu pada saat video ini dibuat tanggal 7 Desember 2023, saham ACE sudah turun kembali ke level Rp680 per lembar saham. Tapi secara keseluruhan, saham ACE telah turun kurang lebih 53% selama 4 tahun terakhir. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin berikut. Yang pertama, alasan yang melatar belakangi saham ACE turun 50% selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, apakah saham ACE punya peluang untuk berbalik arah, untuk naik kembali atau disebut juga dengan turnaround? Yang ketiga, apa modal fundamental yang dimiliki oleh saham ACE Hardware untuk bisa bangkit dari penurunan panjang ini untuk kembali turnaround seperti kinerja sebelum COVID-19? Yang keempat, atau yang terakhir, apakah setelah turun 50% lebih ini, saham ACE sudah mulai murah atau layak invest, atau pada saat ini masih mahal dan tidak layak invest? Tapi sebelumnya, saya tetap mau ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai analisa sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Ace Hardware merupakan sebuah perusahaan retail yang cukup populer di Indonesia yang menjual beragam produk, mulai dari peralatan dapur dan juga ada kebersihan rumah tangga, lalu ada juga pertukangan, kelistrikan, serta otomotif, ada juga beragam alat olahraga dan juga kebugaran, lalu ada juga aksesoris dan juga perlengkapan rumah, perabotan rumah tangga, sampai yang berkaitan dengan tanaman dan juga perikanan. Ini bukan mau promosi toko Ace ya, tapi memang hampir semua produk untuk rumah tangga ada di sini. Toko Ace itu sudah ada di Indonesia selama 28 tahun dan sudah menjadi salah satu rujukan utama untuk perlengkapan rumah tangga di Indonesia. Jumlah gerainya sampai dengan saat ini sudah mencapai 235 toko yang tersebar di 66 kota di Indonesia. Lalu pertanyaan sekarang, kalau sudah punya banyak cabang dengan brand yang cukup kuat sebagai salah satu toko retail paling populer di Indonesia, lalu kenapa saham ACE turun dalam 4 tahun terakhir? Anda perhatikan tabel ini menunjukkan kinerja histori ACE selama 10 tahun terakhir, plus ada update kinerja tahun 2023 kuartal ketiga, yang dilengkapi juga dengan CAGR 7 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan juga CAGR 10 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Anda perhatikan kinerja penjualan dan laba bersih Ace Hardware mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019 atau pada periode sebelum pandemi menghantam Indonesia, tidak pernah sekalipun turun. Pendapatan dan laba bersihnya konsisten naik setiap tahunnya. Anda perhatikan CAGR pertumbuhan 7 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Pada semua indikator keuangan ini menunjukkan kualitas pertumbuhan double digit. Pertumbuhan pendapatannya 11%, laba bersihnya 11%, dan juga EPS-nya 10%. Pada periode pertumbuhan yang sangat baik ini, 2013 sampai dengan 2019, ternyata pasar juga menyambut baik dengan kenaikan harga sahamnya dari sekitar 685 pada tahun 2013 sampai pada puncaknya di tahun 2019 pada level Rp1.894 per lembar saham. Nah, hal ini berarti harga saham Ace Hardware sudah naik 176% selama 7 tahun tersebut, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Jadi dalam hal ini pasar bertindak cukup rasional, yaitu ketika kinerja Ace naik, maka harga sahamnya juga ikut naik. Selanjutnya pada tahun 2020 ketika badai COVID menerjang Indonesia, kinerja Ace Hardware mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laba bersihnya pada tahun 2019 yang masih ada di level 1 triliun ketika itu, pada tahun 2020 hanya bersisa 731 miliar saja.
Kemudian lanjut turun terus sampai dengan tahun 2022 menjadi hanya sebesar 674 miliar saja. EPS-nya juga begitu, pada tahun 2019 sebelum Covid masih di level Rp60 per lembar saham. Tapi pada tahun 2022, EPS-nya hanya bersisa Rp39 per lembar saham atau hanya kurang lebih setengahnya dari yang diperoleh tahun 2019. Nah, hal inilah yang mengakibatkan harga saham ACE diapresiasi buruk oleh pasar dengan penurunan 50% lebih atau setengah pada periode tersebut dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Jadi dalam hal ini pasar juga bertindak cukup rasional, yaitu ketika kinerja ACE Hardware turun, maka harga sahamnya juga ikut turun. Nah, pertanyaannya sekarang, apa mungkin kinerja ACE Hardware akan kembali seperti dulu? Sehingga kita punya asumsi jika kinerjanya kembali seperti dulu, maka harga sahamnya juga bisa berbalik arah. Semuanya sudah dan akan terlihat pada kinerja kuartal ketiga dan nantinya kinerja kuartal keempat tahun 2023. Yang sudah bisa kita lihat saat ini, kinerja pada periode kuartal ketiga tahun 2023, laba bersihnya naik sebesar 38% secara year on year. Dan juga pada periode ini laba bersihnya naik 28% secara kuartal to kuartal menjadi 486 miliar. Laba bersihnya ini jika disetahunkan, artinya jika kita menambah estimasi untuk kuartal keempat nanti, diperkirakan laba bersihnya ini akan sebesar 648 miliar jika disetahunkan ya. Atau sedikit turun dari kinerja full year tahun 2022 yang sebesar 674 miliar. Jadi di sini saya perkirakan bahwa kinerja laba bersih ACE sepertinya belum pada posisi yang cukup meyakinkan untuk on track menuju level kinerja tahun 2019. Karena kinerjanya nanti pada full year 2023 saja sepertinya belum bisa untuk melampaui tahun sebelumnya 2022, apalagi untuk melewati torehan kinerja tahun 2019. Lagi pula kalau kita lihat lagi ya, ROA dan juga ROE dari ACE Hardware saat ini terlihat juga belum bisa menyamai apa yang ditorehkan pada tahun 2019. Kita perhatikan ROE-nya yang dulunya konsisten di atas 20%, pada kuartal ketiga ini hanya baru mencapai 11% saja. Sehingga dalam hal ini sepertinya belum ada tanda-tanda kinerja fundamental ACE Hardware akan segera turn around menuju level sebelum pandemi. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang mau saya tunjukkan kepada Anda yang sedikit banyak sudah memberikan gambaran bahwa ACE mempunyai modal fundamental yang cukup baik dan juga mumpuni untuk memenuhi harapan para investor bahwa saham ACE akan turn around. Manajemen ACE merupakan salah satu contoh manajemen yang sangat bagus. Sampai dengan saat ini, ACE termasuk salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan sedikit atau boleh kita katakan hampir tidak ada hutang yang mengandung bunga, seperti hutang bank, obligasi, senior note, dan juga sejenisnya. Di sini memang juga ada hutang yang mengandung bunga ya, seperti hutang sewa ya atau liability sewa. Tetapi ini bentuknya atau sifatnya itu secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasional yang berhubungan dengan sewa toko. Jadi bukan hutang bank yang belum tentu ada kaitannya dengan operasional dari perusahaan. Jadi yang kita hitung di sini hutang yang mengandung bunga itu hanya hutang yang benar-benar murni dari hutang pihak bank atau pihak obligor. Sehingga apapun yang terjadi pada bisnis ACE ke depannya, maka mereka tidak harus terbebani oleh kewajiban melunasi hutang serta bunganya setiap periode. Dan yang paling menarik di sini, sampai dengan saat ini jumlah gerai ACE terus mengalami pertumbuhan yang cukup masif. Dan kebanyakan ACE membiayai ekspansinya tersebut hanya dari kas internal saja. Artinya dalam hal ini tokonya terus bertambah tanpa adanya tambahan hutang atau dengan mengambil hutang. Sampai dengan saat ini, 9 bulan tahun 2023, ACE Hardware telah memiliki kurang lebih 235 gerai atau toko yang tersebar di 66 kota di Indonesia. Sejak semester 1 tahun 2023, ACE sudah melanjutkan ekspansinya ke wilayah Tier 2 dan juga Tier 3 seperti Tarakan, Kalimantan Utara, Batoh, Banda Aceh, Denpasar dan juga Gianyar di Bali, Singkawang di Kalimantan Barat, Purwakarta di Jawa Tengah, Bontang di Kalimantan Timur, serta yang terbaru membuka toko di Cilacap, Jawa Tengah. Penambahan toko baru ini disertai juga dengan mempertahankan penjualan dari gerai yang sudah ada. Pada 9 bulan pada tahun 2023, Same Store Sales Growth atau SSSG dari ACE Hardware mencapai pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 7,4%.
Jumlah ini melebihi target awal yang dicanangkan oleh manajemen sebesar 5% untuk tahun 2023. Pada tahun ini, manajemen menargetkan pertumbuhan SSSG mencapai 6,5% secara year on year, dan juga penjualan secara keseluruhan ditargetkan akan tumbuh sebesar 10% year on year. Manajemen sudah melakukan beberapa strategi bisnis yang cukup bagus, diantaranya kampanye taktik seperti Boom Sale pada bulan Juli, lalu ada Independence Day Sale pada bulan Agustus, dan Anniversary Sale pada bulan Oktober tahun 2023. Pada akhir tahun, kuartal keempat tahun 2023 atau pada tahun biasanya, ada beberapa event yang sudah biasa dilakukan dan biasanya akan mendongkrak penjualan, seperti event Christmas Sale pada bulan November dan juga Desember setiap tahunnya. Secara histori kita perhatikan di sini, memang biasanya terlihat penjualan Ace Hardware akan naik lebih tinggi pada kuartal keempat setiap tahunnya daripada kuartal-kuartal lainnya di tahun tersebut. Kecuali kita lihat pada tahun 2020 ya, di mana ketika itu kuartal keempat merupakan puncak COVID-19 ya. Jadi penjualannya kurang lebih hampir sama seperti kuartal satunya, walaupun memang juga masih lebih tinggi dari 2 kuartal sebelumnya. Sehingga pola seperti ini memberikan kita isyarat bahwa sebaiknya kita tunggu deh sampai confirm kinerjanya pada kuartal keempat 2023 nanti. Walaupun saya sendiri memang sebenarnya cukup yakin bahwa kinerja kuartal keempat nanti sepertinya juga bisa lebih tinggi daripada kuartal ketiga tahun 2023 secara kuartalan ya. Nah, kalau ini terjadi, maka laba bersih full year 2023 mudah-mudahan saja bisa lebih tinggi daripada periode sebelumnya tahun 2022. Jika ini terjadi, maka itu artinya menandai awal yang baik untuk turnaround menuju ke level sebelum COVID tahun 2019. Jadi dari beberapa poin penting ini, maka sepertinya ada harapan bahwa saham Ace akan berbalik arah. Lalu kalau memang benar demikian, apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Apakah dengan penurunan saham Ace Hardware yang sudah 50% lebih ini membuat valuasinya menjadi murah atau masih mahal? Seperti biasa, grafik ini menunjukkan rata-rata price to earning ratio Ace Hardware selama 3 tahun terakhir. Posisi garis melintang berwarna hijau menunjukkan mean pair, yang artinya dalam 3 tahun terakhir ini, saham Ace biasanya dihargai dengan pair sebesar 26,4 kali. Saat ini, price to earning ratio Ace sebesar 14,5 kali, yang posisinya masih berada di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau dilihat dari pair masih under value. Berikutnya untuk grafik ini menunjukkan rata-rata PBV Ace Hardware, price to book value Ace Hardware selama 3 tahun terakhir. Posisi garis melintang berwarna hijau menunjukkan mean PBV, yang artinya dalam 3 tahun terakhir ini, saham Ace biasanya dihargai dengan PBV sebesar 3,31 kali. Saat ini PBV Ace Hardware sebesar 1,98 kali, yang posisinya juga masih berada di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Jadi kita perhatikan baik itu dari sisi PBV maupun price to earning ratio, keduanya sudah menunjukkan bahwa saat ini pada harga 680 ketika video ini dibuat tanggal 7 Desember tahun 2023, valuasi Ace Hardware sudah under value alias murah, karena masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Nah, kalau kita perhatikan di sini, selama ini memang saham Ace termasuk saham dengan valuasi yang cukup premium, karena dihargai dengan rata-rata yang lumayan mahal dengan PBV yang biasanya di atas 3 kali. Hal ini memang wajar ya, karena sesuai dengan data histori yang saya tunjukkan ini, memperlihatkan bagaimana kualitas kinerja fundamental Ace Hardware selama ini. Anda perhatikan sebelum periode COVID-19 menghantam Indonesia, return on equity Ace Hardware selalu konsisten di atas 20%, dengan pertumbuhan semua indikator yang menunjukkan double digit di atas 10%. Maka wajar jika saham Ace termasuk saham dengan kategori yang premium, karena memang kinerja fundamental juga premium pada periode dahulu. Tapi dalam hal ini yang saya mau ingatkan adalah perhitungan ini tidak dimaksudkan bahwa suatu saat apalagi dalam waktu dekat saham Ace akan segera menuju harga wajarnya. Perhitungan ini hanya mau menunjukkan bahwa jika kita yang niatnya untuk jangka panjang mau masuk pada harga saat ini, maka valuasi Ace saat ini sudah cukup murah dengan prospek fundamental yang cukup bagus. Saya sendiri menyarankan kita bisa masuk dengan cara mencicil saham ini ketika harganya sudah berada di bawah atau dalam kisaran 600-an, atau di bawah lebih bagus lagi, yang mencerminkan price to book value di bawah 2 kali.
Sebaiknya kita masuk dengan cara kita masuk dulu dana sebagian atau setengahnya. Lalu setelah itu jika confirm kuartal keempat nanti kinerjanya bagus, baru kita masuk dana yang setengahnya lagi. Intinya kita melakukan manajemen kas yang cukup baik untuk melakukan investasi pada saham ACE ketika itu memang sesuai dengan profil risiko dan juga rencana investasi Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.